Mencekam. Inilah detik-detik Hamas tangkap sekelompok warga Palestina yang membelot ke Israel dan jadi mata-mata Zionis. تنفيذ كتائب القسام لمناورة عسكرية على امتداد قطاع غزة تأتي ضمن جهوزية القسام للتعامل مع أي متغير ميداني من قبل الاحتلال أو تغيرات سياسية تتعلق بالقضية الفلسطينية، وأيضا رسالة أن كل إجراءات الاحتلال وإقامة الجدر Pada hari Minggu malam, Hamas telah mengumumkan telah menangkap sekelompok warga Palestina yang membelot dan menjadi mata-mata Israel di Gaza. Mereka tertangkap telah bekerja sama dengan Zionis Israel untuk mengumpulkan data intelijen di jalur Gaza. Ini sangat memalukan dan telah memecah belah negaranya sendiri. Menurut media Palestina, sumber di pasukan keamanan internal Al-Majh Hamas, bagian dari Brigade Al-Qassam, membenarkan penangkapan sekelompok mata-mata pengkhianat itu. Salah satu kolaborator mengaku ditugaskan oleh Shin Bet atau Badan Kontraspionase Israel untuk memantau rumah para pemimpin Hamas di seluruh jalur Gaza. Selain itu, para mata-mata tersebut juga diperintahkan untuk melaporkan setiap pergerakan anggota Hamas di wilayah tersebut. Mata-mata lainnya, lanjut laporan Syahab mengaku mencari keberadaan para pemimpin Hamas dengan tujuan membunuh mereka. Namun mereka gagal duluan. Para mata-mata itu tertangkap setelah Hamas menerima data dan dokumen yang dianggap berbahaya, termasuk nama-nama warga Palestina di Gaza yang berkolaborasi dengan pasukan Zionis. Menurut laporan Syahab yang dikutip Yerusalem Post, setelah menangkap para mata-mata, Hamas berhasil memperoleh harta karun strategis berupa informasi intelijen Israel. Harta karun strategis itu mencakup informasi tentang penggunaan teknologi oleh Shin Bet dan juga bagaimana agennya berkomunikasi dan bekerja sama dengan agen-agen di jalur Gaza. Selain itu, Hamas telah belajar tentang metode kerja para agen. Hamas lanjut laporkan tersebut mengklaim bahwa temuan itu merupakan kesulitan besar bagi pekerjaan Badan Intelijen Israel selama perang di Gaza. Pasukan Al-Majh Hamas mengeluarkan pernyataan setelah laporan penangkapan para mata-mata tersebut beredar. Kepemimpinan keamanan perlawanan di jalur Gaza akan mengambil semua tindakan hukum dan revolusioner terhadap agen-agen tersebut dan menyerang dengan tangan besi siapapun yang berani membuat kesepakatan dengan musuh, katanya. Pengkhianat berhak dihukum berat. Detik-detik 3 mata-mata Israel dari Palestina dieksekusi mati Hamas di hadapan warga. Tertangkapnya 3 mata-mata Israel yang telah berkhianat pada negaranya sendiri telah membuat mereka harus menghadapi hukuman mati karena telah menjual rahasia besarnya ke Israel. Mereka tak akan hidup tenang dan mereka layak mendapatkan hal ini karena mereka telah mengorbankan ribuan saudara-saudara mereka ke Gaza. Bahkan, hukuman ini pun tak cukup untuk membalas kebiadaban mereka yang telah menjadi kaki tangan atau bersekongkol dengan Zionis. Sebelumnya, sayap militer Hamas pada hari Jumat mengeksekusi 3 warga Palestina di tepi barat karena menjadi mata-mata Israel. 2 dari mereka dieksekusi oleh regu tembak dan disaksikan massa. 2 warga Palestina dieksekusi di kota Tulkarem dan 1 lagi dieksekusi di Jenin di tepi barat. Banyak orang yang telah berpartisipasi atau menonton pelaksanaan eksekusi tersebut dan mengambil foto dan video yang kemudian diunggah di X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Menurut laporan N12 Sabtu, 2 orang yang dieksekusi di Tulkarem adalah Hamza Mabareh 31 tahun dan Azam Zwabra yang berusia 29 tahun. Anda pengkhianat, teriak massa seperti yang terekam dalam video. Sayap militer Hamas di tepi barat menerbitkan dokumen mengenai 2 warga Palestina yang dieksekusi di Tulkarem. Dokumen tersebut menguatkan tuduhan bahwa 2 warga Palestina tersebut dituduh bekerja sama dengan Israel. Mereka digantung di tiang listrik setelah dieksekusi dan kerumunan orang mengelilingi tempat itu.
Mereka yang dieksekusi juga dituduh memberikan informasi kepada pasukan pertahanan Israel atau IDF dan intelijen Israel tentang orang-orang yang dicari. Jurnalis Tel Aviv, Talefram menyeratkan bahwa pembunuhan ketiga warga Palestina tersebut mungkin disebabkan oleh kurangnya kontrol yang dimiliki otoritas Palestina di wilayah tersebut dan mekanisme keamanan di wilayah tersebut dibandingkan dengan wilayah lain di tepi barat. Sekedar diketahui, Hamas sebenarnya berkuasa di jalur Gaza sedangkan tepi barat di bawah kendali otoritas Palestina. Memang kalau Zionis ulahnya sangat sembarangan. Terbukti kalah perang dan pilih putuskan gencatan senjata, malah pindah arena tembaki sipil di tepi barat. Hal ini membuat pasukan Hamas ngamuk dan langsung menyerang balik petinggi Israel yang mengkomandoi serangan tak beradab itu. Kami pejuang Palestina tak akan diam saja menghadapi mereka yang berperan seperti binatang kelaparan. Dari sisi yang lain, 6 warga Palestina, termasuk 1 anak di bawah umur, ditembak mati oleh pasukan Israel di tepi barat yang diduduki pada Sabtu malam dan Minggu. Demikian laporan yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan Palestina. 5 kematian terjadi di kota Jenin dan kematian ke-6 terjadi di Yatma, sebuah desa dekat kota Nablus. 6 orang lainnya terluka dalam penembakan di Jenin, kata kementerian itu seperti dikutip dari Al Arabiya. Kantor juru bicara militer Israel mengatakan pihaknya sedang memeriksa laporan tersebut. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengatakan pasukan Israel menyerbu Jenin dari beberapa arah. Penembakan peluru dan juga mengelilingi rumah sakit pemerintah dan markas besar masyarakat Bulan Sabit Merah. Diketahui, tentara Israel menyerbu kota Jenin di tepi barat utara pada Sabtu malam waktu setempat. Bulan Sabit Merah Palestina mengkonfirmasi pengepungan rumah sakit pemerintah Jenin dan rumah sakit Ibnu Sina di tepi barat yang diduduki oleh tentara Zionis. Dalam postingan di X, PRCS juga mengatakan tentara Israel menghalangi dan mencegah tim layanan medis darurat menjangkau korban cedera dan terus memeriksa kendaraan ambulans mereka.